блядь, да где эти бомбы, блядь? А, вот они. Сука. Открываем. Прикольная штука. Дай посмотрю. Прыгай назад. Halo semua, kembali lagi di channel gua. Apa yang ada di pikiran kalian setelah lihat mobil tadi? Mobilnya para mafia, mobilnya penculik, atau mobilnya pas pampres? Ya, mobil ini adalah Mercedes G-Class, atau di Indonesia disebut dengan Jeep Mercy. G-Class atau nama lainnya G-Wagon, yang artinya G-Land Wagon atau kendaraan lintas alam atau off-road. Merupakan SUV 5 pintu yang mempunyai desain khas kotak dan kaku, dan merupakan cikal bakal dari semua SUV yang pernah dibuat oleh Mercedes, dan juga hampir menjadi mobil impian semua orang, termasuk impian gue juga. Dan kalau lo naik mobil ini tuh serasa penguasa jalanan deh, karena bodinya itu yang tinggi dan lebar, lo bisa tabrak aja semua orang tuh, rasanya kayak bos di situ. Benar-benar idaman banget deh naik mobil ini. Tapi siapa sangka sebelum menjadi SUV mewah, dia tuh cuma kendaraan perang biasa gitu loh, kayak Jeep Willys. Oke, sekarang kita kembali ke satu abad yang lalu, yaitu tahun 1907. Dunbark Wagon, mobil pertama di dunia yang menggunakan sistem all-wheel drive, yang dibuat oleh DMG. Mobil ini diberi nama setelah politikus Jerman Bernhard Dunbark menaiki mobil ini di wilayah barat daya Afrika, yang merupakan wilayah kolonial Jerman saat itu. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 1971. Syekh Iran atau Raja Iran saat itu adalah Muhammad Reza Pahlavi, yang merupakan pemegang saham mayoritas dari Mercedes-Benz. Dia menyarankan kepada manajer Mercedes untuk menciptakan sebuah kendaraan militer dan kendaraan yang untuk digunakan warga sipil yang dapat melintasi segala medan ya. Setelah dia memberikan gagasannya itu, Daimler-Benz langsung melakukan studi bisnis dan teknis dan langsung membuat varian untuk kendaraan sipilnya. Tapi dia kan masih harus bikin yang untuk varian militernya. Dan kemudian Daimler-Benz mengajak perusahaan dari Austria, yaitu Steyr Daimler Puch, untuk mewujudkan gagasan dari Raja Iran tadi. Dan akhirnya di tahun 1979 resmi lahir generasi pertama dari G-Class di Graz, Australia, yang berkode W460. Mobil ini memiliki varian 3 pintu dan 5 pintu. Nah, setelah diuji melalui medan berpasir di Gurun Sahara sampai tumpukan salju di Antartika, generasi pertama ini lahir dari perjanjian antara Daimler AG dan Steyr Daimler Puch, yang dimana untuk pasar Eropa Timur menggunakan nama Puch G dan sisanya menggunakan nama Mercedes G. Untuk menjamin masa depan dari G-Class, Raja Iran tadi itu sudah membeli kontrak sebanyak 20.000 unit untuk diproduksi ke depannya. Tapi sayang, revolusi Iran terjadi dan Raja Muhammad Reza Pahlavi digulingkan dan akhirnya kontraknya dibatalkan oleh kerajaan Iran tersebut. Nah, generasi pertama ini menggunakan mesin diesel 6 silinder yang berkapasitas 2.400 cc yang dapat menghasilkan 150 tenaga kuda. Kemudian, di tahun 1980, ketika Paus Yohanes Paulus II berkunjung ke Jerman, Mercedes memberikannya G-Class W460 yang sudah dimodifikasi bagian belakangnya menggunakan atap plastik yang transparan dan tinggi agar Paus dapat duduk dan juga berdiri sambil menyapa para pengikutnya. Dan kemudian mobil ini dijuluki sebagai Pop Mobil atau Papa G. Dan akhirnya mobil ini disimpan di Museum Mercedes yang berada di Stuttgart, Jerman. Dan oh iya, generasi pertama G-Class ini nggak pernah diekspor ke Amerika karena dianggap terlalu militer dan tidak manusiawi lah, dan tidak sesuai dengan persepsi orang tentang brand Mercedes sendiri yang dianggap sebagai high class-nya itu karena memproduksi mobil militer. Ditambah kapasitas mesinnya yang dianggap kurang menarik seperti kakaknya yaitu S-Class W126. Oke, sekarang kita memasuki generasi kedua dari G-Class. Nah, di generasi ini G-Class itu dibagi menjadi 2 segmen. Yang pertama ada W463 yang rilis di tahun 1990, yang dimana G-Class sudah fokus menjadi SUV mewah dengan jok kulit yang mulai lebar dan munculnya aksen kayu di dalam interiornya yang mengikuti kakaknya yaitu S-Class, dan tampilan eksteriornya yang mulai modern tapi masih tetap mempertahankan bentuk kotaknya. Ditambah lagi sudah memiliki fitur ABS, cruise control, dan electric 4-wheel drive. Untuk mesinnya sendiri masih menggunakan mesin dari generasi sebelumnya, yaitu mesin M104 inline 6 yang berkapasitas 2300 cc. Lanjut ke tahun 1993, sebuah importir kecil yang berlokasi di New Mexico, yaitu Europa International, mencoba proses sertifikasi dan modifikasi G-Class agar dapat dijual di Amerika.
Karena prosesnya yang sangat sulit untuk memasukkan mobil ini ke Amerika yang membuat mobil ini menjadi melambung harganya. Dan kelangkaan barang ini yang menjadi daya tarik sendiri bagi G-Class. Dan akhirnya di tahun 2002 G-Class resmi dijual di Amerika ketika varian G500 dirilis yang menggunakan mesin V8 M113 yang berkapasitas 5000 cc yang dapat menghasilkan 298 tenaga kuda. Oke, sekarang kita kembali ke tahun 1992. Ini adalah G-Class yang dikhususkan untuk militer dan utilitas. G-Class ini yang berkode W461 untuk melanjutkan kakaknya yaitu W460 sebagai kendaraan operasional publik dan militer. Karena yang gue bilang sebelumnya, dari sinilah G-Class terpecah menjadi dua segmen, yaitu untuk kenyamanan dan utilitas. Nah, untuk generasi W461 ini menggunakan sasis yang sama seperti W463, tetapi bodinya dari W460. Ya, karena ini emang mobil buat operasional dan sehari-hari kan, sayang masa dipakai bodi yang mewah. Nah, untuk varian mesinnya ini banyak sekali yang ditawarkan, seperti contohnya di tahun 1990-an ada mesin bensin 4 silinder yang berkapasitas 2300 cc. Kemudian di tahun 2001 ada mesin turbo diesel 5 silinder yang berkapasitas 3000 cc. Dan masih ada mesin yang lainnya. Setelah bertahun-tahun, Mercedes memberikan banyak variasi untuk versi sipil dari G-Class ini. Untuk orang-orang yang tidak peduli dengan kenyamanan, anggapannya kayak budgetnya G-Class lah. Dalam rangka untuk memperingati 30 tahun dari G-Class, Mercedes kemudian mengeluarkan G280 CDI Edition tertipur sebagai varian station wagon yang menggunakan mesin V6 2987 cc yang dapat menghasilkan 230 tenaga kuda, yang menjadikannya mobil ini monster. Setelah keberhasilan G280, tahun kemudian mengeluarkan lagi varian G300 yang bodinya itu bisa dimodifikasi menjadi varian seperti mobil van, lalu ada station wagon, cabriolet, dan varian double cabinnya yang 2 pintu atau 4 pintu. Tapi untuk varian sipil dari W461 ini akhirnya diberhentikan di tahun 2014. Dan hanya varian yang untuk kegiatan militer saja tetap dilanjutkan sampai sekarang. Oke, sekarang kita memasuki generasi kedua atau generasi terakhir dari W463. Seperti yang gue bilang tadi, W463 itu ada dua generasi. Yang pertama yang dari tahun 1990 sampai 2018. Nah, sekarang dari 2018 sampai sekarang. Ini adalah varian generasi kedua dari W463. Masih mempertahankan gaya kotak dan kaku, serta bertambahnya lebar mobil sebanyak 12 cm untuk kestabilan berkendara, dan panjangnya yang bertambah 5 cm untuk penambahan crumple zone, karena pada generasi sebelumnya tidak sampai 5 cm panjang, jadi ditakutkan sangat berbahaya bagi para pengendara dan juga penjalan kaki. Dan sekarang sistem kemudian yang sudah dirubah menggunakan rack and pinion dan suspensi depan yang menggunakan suspensi independen, dan masih menggunakan sasis yang sama seperti W463 generasi pertama, dan hanya membawa bagian ciri khasnya, yaitu gagang pintu yang ditekan, cover ban belakang, dan washer headlamp. Semua itu dilakukan untuk mempertahankan ciri-ciri dari G-Class yang di luarnya seperti kuno tapi di dalamnya sangat canggih sekali. Generasi ini menggunakan mesin V8 twin turbo yang berkode M117 yang berkapasitas 4000 cc yang dapat menghasilkan 577 tenaga kuda. Dan masih banyak lagi sebenarnya varian dari G-Class seperti ini. Seperti contoh aja, kita ambil G65 Maybach punyanya Travis Scott yang diproduksi cuma 100 unit di seluruh dunia, yang harganya kira-kira 1,6 juta dolar atau 2,2 miliar. Kalian bisa bayangin tuh duit itu berapa banyak. Dan terus yang paling ikonik lagi ada G63 tapi versi 6x6 nya. Mobil ini tuh gede banget dan gak dijual di Amerika, hanya dijual di negara-negara yang mempunyai gurun. Karena kalian tahu sendiri ini G63 ini sampai dilarang beroperasional di tempat parkir saking tingginya dan lebarnya nih mobil. Jadi itu hanya boleh negara-negara yang mempunyai tempat tidak stabil atau mungkin dia punya gurun pasir, jadi dibolehkan jual beli di sana. Dan hanya diproduksi sebanyak 100 unit di seluruh dunia, sama seperti Maybach tadi. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang varian nggak bisa gue sebutin ya. Variannya ini tergantung dengan kapasitas mesinnya. Seperti contoh tadi ada G500 dan ada juga G300 dan masih ada lagi sebenarnya G550, G600 juga ada. Kalau gue sebutin semuanya tidak akan sempat. Nah, dari semua generasi G-Class ini, walaupun bentuknya dari tahun ke tahun tetap sama, mana yang jadi favorit kalian? Terus di komen di bawah ya. Sekian aja untuk video kali ini. Jika gue ada informasi yang kurang, mohon dimaafkan. Nah, dikit lagi kita mau 1000 subscriber nih. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue dari awal. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dah.